Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang Nipea. Kali ini saya akan membahas tentang kehamilan. Ini juga soal-soalnya sebagian muncul teman-teman pada saat saya ujian tahun 2023 kemarin. Disimak terus ya teman-teman. Check it out. Soal yang pertama, seorang perempuan datang ke puskesdes mengatakan bahwa ia menikah 1 tahun yang lalu. Sebelumnya, ia pernah datang ke dokter kandungan dan didiagnosa PCOS sehingga harus menurunkan IMT-nya. Hasil pengkajian tinggi badan 150 cm, berat badan 79 kg. Berapakah IMT perempuan tersebut? A. 28, B. 30, C. 35, D. 37, dan E. 40. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus tahu dulu nih bagaimana cara mencari IMT. Cara mencari IMT itu teman-teman seperti begini ya. Misalnya, tinggi badan 150, berat badan 79. Dikali aja teman-teman, 150 itu dikuadratkan. Misalnya 150 itu dijadikan 1,50 dikali 1,50. Jadi hasilnya itu dapat berapa? Kalau saya di sini teman-teman dapatnya 2,56. Setelah didapatkan 2,56 itu baru dibagikan sama berat badannya teman-teman. Berat badannya tadi kan 79, dibagikan saja teman-teman. 79 dibagi 2,56. Oke, maka hasil yang saya dapatkan di sini teman-teman 30. Jadi IMT perempuan tersebut adalah 30 teman-teman. Maka jawaban yang tepat di sini teman-teman yaitu B, 30. Selanjutnya, seorang pasien berumur 26 tahun, G2 P0 A0 datang ke klinik bersalin mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah disertai pengeluaran bercak darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi fundus uteri sepusat, belum ada pembukaan dan planotes positif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G1 P0 A0 hamil 8 minggu dengan abortus imminens. B. G1 P0 A0 hamil 8 minggu dengan molahidatidosa. C. G1 P0 A0 8 minggu dengan kehamilan ektopik. D. G1 P0 A0 8 minggu dengan plasenta previa. E. G1 P0 A0 hamil 8 minggu dengan retensio plasenta. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan di sini, sedikit saya jelaskan ya teman-teman tentang option jawaban di sini. Yang A itu kehamilan dengan abortus imminens. Tidak sesuai ya teman-teman, karena abortus imminens itu usianya tidak melebihi 20 minggu. Sementara di sini tinggi fundus uteri sudah sepusat. Kalau sepusat itu teman-teman berarti sudah 24 minggu ya, berarti tidak pas ya teman-teman. Kalau yang B 8 minggu dengan molahidatidosa, kemungkinan teman-teman ya. Karena kehamilan anggur ini dia ciri-cirinya setinggi pusat, terus terdapat kayak anggur-anggur gitu teman-teman, bulat dan membesar, dia seperti orang hamil teman-teman. Yang selanjutnya kehamilan dengan ektopik. Kalau kehamilan ektopik terganggu tidak teman-teman, di sini tidak dikatakan dia hamil di luar rahim, tidak ya. Oke. Kalau menurut saya teman-teman, jawaban yang paling tepat di sini yang B ya teman-teman. G1 P0 A0 hamil 8 minggu dengan molahidatidosa, itu jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Seorang perempuan umur 40 tahun P6 A1 datang ke PMB dengan keluhan mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun.
Hasil anamnesis mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU pucat, kompos mentis, tekanan darah 90/60, nadi 88 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, Hb 7 mg per dl. Pemeriksaan penunjang apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Histeroskopi, B. Histeroskopil pimbak mamografi, C. Pap smear, D. Biopsi, D. kalposkopi. Kita melihat dari soalnya ini teman-teman, pasien ini mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan keluar bercak darah saat berhubungan seksual. Nah, pemeriksaan yang sesuai dengan kasus di sini ya teman-teman, yaitu pemeriksaan dengan pap smear. Itu cocok sekali ya teman-teman, biar bisa diketahui yang paling tepat di sini teman-teman, C. Pap smear. Soal selanjutnya, seorang wanita berusia 22 tahun 3 hari postpartum saat ini kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh ada pengeluaran cairan berwarna merah kekuningan berisi darah dan lendir. Pada daerah kewanitaannya, bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah 90/70, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Lochia rubra, B. Lochia sanguinolenta, C. Lochia serosa, D. Lochia alba, dan E. Lochia stasis. Teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaannya, sebaiknya teman-teman harus memahami dulu ya jenis-jenis Lochia. Lochia ada 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama, Lochia rubra. Lochia rubra itu waktunya 1-3 hari berwarna merah kehitaman. Yang kedua, Lochia sanguinolenta itu dari 3-7 hari warnanya merah kekuningan. Yang ketiga, serosa, waktunya itu 8-14 hari warnanya itu kekuningan atau kecoklatan. Yang keempat, alba. Alba itu berlangsung kurang lebih di atas 14 hari. Hanya itu putih ya teman-teman. Itulah jenis-jenis Lochia ya pada ibu nifas. Oke teman-teman, jika kita melihat kunci jawaban dari pertanyaan di sini yaitu cairan atau pengeluarannya berwarna merah kekuningan. Maka jawaban yang sesuai teman-teman yaitu Lochia sanguinolenta. Jawabannya adalah B. Soal yang selanjutnya, seorang wanita usia 35 tahun, kehamilan 4 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kram pada perut, perdarahan disertai bercak dan sedang dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/60, nadi 97 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan dalam, serviks masih tertutup. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus komplit, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, dan E. Abortus mola. Oke teman-teman, sesuai dengan kunci jawaban di sini yaitu ibu mengeluarkan bercak darah dari kemaluan dan serviks masih tertutup. Artinya belum ada pembukaannya teman-teman, cuma keluar bercak darah saja. Kalau yang A ini abortus komplit tidak ya teman-teman, karena tidak dikatakan di sini telah terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Oke, selanjutnya abortus incipiens. Di sini abortus incipiens juga tidak cocok ya teman-teman karena pembukaan masih tertutup. Yang selanjutnya abortus imminens. Nah, ini yang paling tepat teman-teman, abortus imminens. Abortus imminens itu ciri-cirinya pembukaan masih tertutup dan
cuma keluar darah bercak saja teman-teman. Oke. Yang D, abortus incomplete. Kalau abortus incomplete itu sama dengan komplit tadi teman-teman. Sudah ada pembukaan, cuma sebagian saja sudah keluar. Maka jawaban yang tepat teman-teman yaitu abortus imminens adalah C. Oke teman-teman, sekian dulu soal untuk hari ini, 5 soal tentang kebidanan. Untuk soal selanjutnya boleh kita kasih lagi teman-teman semangat untuk berjuang, tahun ini pasti kalian berhasil.